100 meter di bawah tanah di area negara Swiss dan Prancis, ada sebuah mesin yang bisa menciptakan kondisi yang serupa dengan kejadian 13,8 miliar tahun yang lalu, atau saat alam semesta bermula. Di dalam mesin ini, partikel-partikel gerakannya dipercepat dan saling ditabrakkan, dengan tujuan utama untuk memahami sifat paling mendasar dari partikel-partikel penyusun alam semesta. Inilah Large Hadron Collider, sebuah mesin akselerator partikel raksasa milik CERN, lembaga penelitian di Eropa. Large Hadron Collider atau penumbuk hadron raksasa adalah sebuah sistem akselerator partikel yang paling besar di dunia yang digunakan untuk eksperimen menumbuhkan partikel hadron dalam kondisi kecepatan tinggi. Hadron sendiri adalah nama sebuah kategori partikel yang salah satu contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah partikel proton yang paling sering digunakan dalam LHC. Mesin ini berbentuk seperti sebuah cincin sepanjang 27 km yang tertanam 100 meter di bawah permukaan bumi dan membentang melintasi perbatasan dua negara, yaitu Swiss dan Prancis. Karena memang ukurannya yang sangat besar, Guinness Book World Record secara resmi mengakui Large Hadron Collider ini sebagai sebuah mesin terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Mesin sebesar ini tentu saja tidak hanya dibangun oleh satu negara sendirian ya teman-teman, melainkan mesin ini lahir dari kerjasama dari banyak negara yang pembangunan awalnya menghabiskan uang lebih dari 5 miliar USD atau sekitar 85 triliun rupiah. Proyek ini juga melibatkan kolaborasi ribuan ilmuwan dari seluruh dunia yang bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu menumbuhkan partikel-partikel dengan kecepatan tinggi. Tapi kenapa sih mereka harus repot-repot melakukan ini? Tujuan dibangunnya mesin Large Hadron Collider atau LHC gampangnya, selanjutnya aku nyebutnya LHC aja. Sebenarnya ini bermula dari teori relativitasnya Einstein. Kita coba mulai dari formulanya Einstein yang paling terkenal, yaitu E sama dengan mc². Formula ini menjelaskan bahwa massa dan energi adalah dua hal yang saling berkaitan. Massa bisa dikonversi menjadi energi, begitupun sebaliknya. Saat ini kita tahu bahwa cahaya adalah objek yang paling cepat di alam semesta. Dan ketika sebuah partikel bermassa dipercepat geraknya sampai kecepatan sangat tinggi, hampir mendekati kecepatan cahaya, maka energi kinetiknya akan meningkat dengan sangat drastis sampai menjadi semakin besar. Energi yang sangat besar ini kemudian ketika ditabrakkan dapat bertransformasi menjadi partikel-partikel baru. Kita sudah mengenal bahwa materi itu tersusun dari atom dan di dalam atom terdapat proton, neutron, dan elektron. Tapi ternyata dari proton, neutron, elektron ini ternyata masih ada partikel-partikel yang jauh lebih kecil lagi dan lebih mendasar yang kita sebut sebagai partikel fundamental. Partikel-partikel inilah yang kemudian menjadi objek pencarian utama dari mesin LHC. Keseluruhan jenis partikel fundamental yang ditemukan ini kemudian diklasifikasikan dalam sebuah kerangka bernama model standar untuk fisika partikel. Kerangka ini itu mirip kayak tabel periodik unsur, bedanya ini adalah khusus untuk partikel-partikel paling mendasar pembentuk alam semesta. Lalu bagaimanakah cara kerja dari mesin LHC ini untuk bisa menemukan partikel-partikel fundamental itu? Mekanisme untuk menemukan partikel fundamental baru dalam eksperimennya LHC sebenarnya dimulai dari bahan yang sederhana, yaitu gas hidrogen. Jadi atom-atom dalam gas hidrogen pertama akan diambil menggunakan alat khusus bernama linear accelerator atau LINAC yang bekerja dengan menembakkan medan listrik kuat ke gas hidrogen sehingga elektronnya terlepas, menyisakan protonnya saja. Nah, proton inilah yang diambil dan digunakan dalam eksperimen ini. Kemudian setelah protonnya berhasil dipisahkan dari elektronnya, proton-proton ini kemudian mulai dipercepat dengan akselerator LINAC sebagai tahap awal. Ya, ibaratnya ini tuh semacam pemanasan sebelum dia masuk ke akselerator yang beneran di LHC.
Lalu setelah proton-protonnya ini cukup cepat, mereka kemudian dilontarkan ke cincin utama LHC yang panjangnya 27 km. Di sana mereka mulai dipercepat lagi. Yang mana cara kerja dari LHC sendiri untuk mempercepat partikel-partikel ini adalah dengan menggunakan medan elektromagnetik. Proton yang dimasukkan ke LHC nantinya akan dilontarkan ke dalam dua arah berbeda, ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Dan masing-masing kelompok protonnya ini nanti berisi sekitar 100 miliar proton. Dalam mempercepat gerakan proton ini, LHC dilengkapi dengan dua jenis magnet. Yang pertama adalah magnet dipol untuk memastikan protonnya ini bergerak sesuai dengan jalur cincinnya. Kemudian ada magnet quadruple yang bertugas untuk memastikan protonnya ini terkumpul di area yang kecil luasannya selebar sekitar 16 mikrometer. Dan dari sinilah akhirnya si protonnya terus dipercepat hingga mencapai 99,9999999% kecepatan cahaya. Setelah proton mencapai kecepatan ini, mereka akan ditabrakkan pada titik-titik tertentu di dalam cincin LHC yang ada detektornya. Tapi dari banyaknya partikel proton yang mau ditumbukkan ini, yang tadi masing-masing bagiannya sekitar 100 miliar proton, CERN menyebutkan bahwa hanya ada sekitar 50-60 proton aja yang benar-benar bertabrakan langsung. Sementara sisanya mereka lewat begitu aja. Ini bisa dipahami karena memang ukuran dari proton ini sangat kecil mereka. Tabrakan-tabrakan ini dilakukan berulang kali sampai 30-40 juta kali per detik, sehingga jumlah tabrakannya yang dihasilkan tetap sangat besar. Tabrakan-tabrakan ini akhirnya menghasilkan energi yang sangat besar dengan suhu yang dihasilkan bisa mencapai 100.000 kali lebih panas daripada inti matahari. Yang ini menyerupai kondisi sesaat setelah Big Bang. Dan pada kondisi inilah energi tumbukannya kemudian berubah menjadi partikel-partikel fundamental baru yang melesat ke segala arah. Sebagai informasi, biar nggak salah paham, energi dari LHC ini, dari tumbukan ini sebenarnya tidak berbahaya ya teman-teman. Meskipun suhunya sangat tinggi, sampai 100.000 kali lipat suhu matahari, ukuran proton ini kan sangat kecil ya. Selain itu suhu ini hanya terjadi dalam waktu sepersekian detik aja. Jadi dengan ukuran dan waktu sekecil itu, suhu tingginya tidak akan menyebabkan ledakan. LHC mulai beroperasi sejak tahun 2008 dan sejak saat itu mesin ini sudah berhasil mengkonfirmasi banyak hal, melakukan banyak penelitian ilmiah, dan utamanya menemukan keberadaan partikel-partikel fundamental. Salah satunya yang ditemukan yang paling signifikan adalah Higgs boson. Jadi konteksnya gini, sebelum partikel Higgs boson itu ditemukan, para ilmuwan punya satu problem. Secara teoritis, harusnya partikel-partikel fundamental kayak elektron, quarks, proton, neutron harusnya bersifat tidak bermassa. Tapi kalau mereka tidak bermassa, artinya partikel itu nantinya akan bisa gerak secepat cahaya. Dan tanpa massa, partikel-partikel tadi juga nggak mungkin bisa menyusun atom. Kalau nggak ada atom, artinya nggak ada molekul, nggak ada kehidupan, nggak ada planet, dan seterusnya. Tapi nyatanya ada kan? Nah, salah satu missing link dari hal ini adalah Higgs boson. Keberadaan Higgs boson ini mengkonfirmasi adanya Higgs field, sebuah medan tidak terlihat yang interaksinya inilah yang memberikan sifat massa pada partikel. Selain itu, LHC juga berhasil untuk menghasilkan partikel fundamental quark gluon plasma. Ini adalah sebuah materi yang hanya ada seperjuta detik pertama setelah Big Bang. Dan mereka bisa mendapatkan ulang materi ini di sini. Dan pembuktian-pembuktian lainnya yang dari sinilah akhirnya sebagian besar model standar fisika partikel berhasil disempurnakan. Tapi tentu saja ini bukan berarti semuanya udah selesai ya teman-teman. Masih ada banyak hal yang masih belum berhasil sepenuhnya dipahami oleh LHC. Misalnya untuk membuktikan keberadaan dari partikel pembawa gravitasi atau graviton. Kemudian selain itu ada juga terkait dengan dark matter yang menyusun 27% alam semesta. Lalu ada dark energy yang diperkirakan menyusun 68% alam semesta, yang hingga sekarang para ilmuwan masih nggak tahu itu apa sebenarnya.
Ada juga riset tentang antimateri. Antimateri ini adalah kebalikan dari materi. Jadi kebalikan dari proton adalah antiproton yang sifatnya identik dengan proton dari masanya, ukurannya, dan sejenisnya. Tapi dia bermuatan negatif. Kemudian kebalikan dari elektron adalah positron yang semuanya sama seperti elektron tapi dia bermuatan positif. Kebalikan dari neutron adalah antineutron. LHC sendiri, dia berhasil memproduksi antimateri, tapi riset LHC ini masih belum bisa menjawab kenapa antimateri hampir tidak ada di alam semesta kita ini. Di balik temuan LHC yang membuktikan hal-hal terkait dengan fisika partikel yang sangat abstrak itu, ternyata ada beberapa kontribusi lain, utamanya dari lembaganya CERN secara umumnya, yang sampai saat ini bisa dimanfaatkan secara langsung oleh banyak orang, terutama dalam dunia komputer dan medis. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan sistem World Wide Web (WWW) yang awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saling share informasi antar ilmuwan. Jadi sebelumnya sistem ini hanya digunakan secara internal. Hingga pada 30 April 1993, CERN merilis sistem WWW ini ke publik dan membuatnya tersedia secara gratis untuk siapa aja. Yang akhirnya mendorong penggunaan web di internet secara luas hingga sekarang. Adapun pada bidang medis, LHC ini juga punya kontribusi besar. Jadi, chip detektor yang awalnya dikembangkan LHC pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an untuk mendeteksi partikel ternyata berguna untuk alat pencitraan medis PET scan. Chip ini bekerja dengan mendeteksi dan menghitung setiap partikel cahaya secara individu untuk menghasilkan citra medis dengan resolusi yang sangat tinggi. Dan ini riset awalnya dilakukan oleh CERN lewat LHC ini. Selain itu, teknologi akselerator partikel LHC juga menjadi dasar dari metode pengobatan kanker yang disebut hadron terapi. Metode ini menggunakan berkas proton atau ion yang dipercepat gerakannya untuk menghilangkan tumor sambil melindungi jaringan sehat di sekitarnya. Dan masih banyak lagi kontribusi dari LHC dari CERN baik secara langsung ataupun tidak langsung. Large Hadron Collider sudah membantu manusia untuk berkembang dan lebih dalam lagi memahami alam semesta. Termasuk mesin ini juga sudah membantu secara tidak langsung untuk perkembangan ilmu komputer dan ilmu medis. Dan saat ini, CERN sedang merencanakan penerus dari LHC yang bahkan jauh lebih besar lagi, jauh lebih ambisius lagi, yaitu Future Circular Collider (FCC), sebuah cincin akselerator sepanjang 100 km yang mampu menghasilkan energi tumbukan hingga 10 kali lebih besar dari LHC. Proyek ini diharapkan bisa membuka pemahaman baru dalam fisika, mulai dari menemukan partikel-partikel fundamental baru yang sebelumnya belum berhasil teramati, hingga menjawab misteri-misteri lainnya seperti dark matter, antimatter, dan banyak lagi lainnya.